Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Iza Alauddin, NIM 18660113. Mata kuliah Manajemen Proyek kelas A akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Poin-poin yang akan saya sampaikan diantaranya adalah yang pertama, definisi risiko. Kedua, penyebab timbulnya risiko. Ketiga, macam-macam risiko. Yang keempat, sumber risiko. 5. Tahap-tahap manajemen risiko. Kemudian 6. Dampak. Dan yang terakhir adalah pengelolaan risk reduction. 1. Definisi risiko. Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama, suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama suatu periode tertentu. Dan yang kedua adalah risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga itu bisa diartikan sebagai probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Kemudian lanjut ke penyebab timbulnya risiko. Di sini penyebab timbulnya risiko dapat saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, risiko dapat terjadi apabila tenggang waktu antara berencana suatu kegiatan antara awal sampai akhir sehingga apapun bisa terjadi. Kedua, keterbatasan informasi. Dan yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan atau kemampuan teknik dalam mengambil keputusan. 3 poin yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang dapat memunculkan risiko. Kemudian saya lanjutkan ke menjelaskan tentang macam-macam risiko. Yang pertama adalah risiko murni, yaitu berkaitan dengan perubahan teknologi, ekonomi, bencana alam, pencurian, dan sebagainya yang tidak bisa kita prediksi. Kemudian lanjut ke risiko fundamental. Risiko fundamental penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi massal. Contohnya, risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, risiko perang, atau polusi udara dan sebagainya. Kemudian risiko spekulatif adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian apapun, atau dapat mendapatkan keuntungan. Contoh yaitu risiko kelebihan produksi atau risiko moneter. Lanjut yaitu risiko dinamis. Risiko dinamis merupakan risiko yang timbul akibat suatu keadaan yang terus berubah. Sebagai contoh, masyarakat yang semakin kritis akan menyebabkan risiko hukum akan meningkat karena masyarakat lebih sadar akan haknya untuk mengajukan gugatan hukum. Kemudian risiko statis seperti misalnya itu hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Kemudian ada tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Yang kedua analisis. Yang ketiga pengelolaan. 4. Implementasi manajemen risiko. Dan yang kelima adalah monitoring. Identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko akurat dan komplit sangat vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi risiko adalah dengan mendata risiko-risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin yang bisa kita daftar. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming,
survei, interview, informasi historis, kelompok kerja, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Adalah merinci resiko-resiko yang ada sampai level yang detail dan kemudian menentukan signifikansinya atau potensi serta penyebabnya melalui program survei dan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada. Resiko-resiko yang telah dirinci ini kemudian digolongkan dalam kategori-kategori. Berikut metode-metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama adalah documentation review, yaitu mempelajari jadwal proyek, prioritas pekerjaan, dan informasi lainnya. Yang kedua adalah checklist analysis. Teknik ini dapat mengembangkan data-data dari sejarah yang biasa terjadi pada proyek sejenis. Yang ketiga adalah analisis berdasarkan asumsi. Adalah cara untuk mengetahui kevalidan dari asumsi yang telah mereka lontarkan pada proyek tertentu. Lanjut ke analisis resiko. Analisis resiko adalah pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan kemungkinan terjadinya resiko. Atau juga didefinisikan sebagai berikut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar atau pengalaman. Berikut adalah teknik dalam melakukan analisis risiko. Pertama ada teknik kualitatif, yaitu dapat memperkirakan prioritas dari risiko yang telah teridentifikasi dengan mengetahui kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dampak yang telah terjadi apabila risiko terjadi. Kemudian ada matriks atau kemungkinan dari dampak. Kemudian yang ketiga ada mengkategorikan risiko. Berikut saya menjelaskan tentang dampak. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu risiko, bisa jadi sangat rendah hingga sangat tinggi. Contoh dari sangat rendah. Dampak sangat rendah itu bisa jadi biaya karena mencukupi, waktu agak menyimpang dari target, atau waktu agak menyimpang dari target. Kemudian dampak rendah, yaitu kualitas gagal untuk memenuhi janji pada stakeholder. Kemudian dampak sedang adalah membutuhkan biaya tambahan, waktu berdampak pada stakeholder, dan yang ketiga adalah kualitas target tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian ada dampak tinggi. Contoh dampak tinggi adalah waktu gagal memenuhi deadline, kualitas gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Dan yang terakhir adalah dampak sangat tinggi, yaitu biaya semakin besar atau penundaan bahkan merusak proyek. Pengelolaan risk reduction atau bisa disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yaitu risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya kepada pihak yang kontrak melalui asuransi. Lanjut ke risk deferral, meliputi menunda suatu aspek suatu proyek sehingga saat probabilitasnya terjadi, risiko tersebut kecil. Kemudian ada risk retention. Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Nah, sekarang saya sampai pada implementasi manajemen risiko. Memilih respon yang akan digunakan dalam menangani risiko, implementasi yang akan dan telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, monitoring risiko. Kerugian membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Untuk itu, penting dilakukan monitoring. Kemudian, pengawasan dan kontrol. Proses dari mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan untuk risiko yang baru muncul, mengawasi risiko-risiko yang telah teridentifikasi, menganalisis kembali risiko-risiko yang sudah ada, kemudian pengawasan terhadap risiko-risiko yang sudah ada.
pengawasan terhadap risiko-risiko yang telah terjadi, dan memeriksa pelaksanaan dari respon yang dilakukan terhadap risiko, dan mengevaluasi keefektifannya. Manfaat mempelajari manajemen risiko sebagai anggota suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian yang terjadi dari suatu peristiwa yang merugikan. Secara pribadi, sebagai manajemen risiko yang profesional, dari perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadi sehari-hari. Kemudian manfaat bagi suatu perusahaan, yaitu pertama menimbulkan keyakinan kepada pemimpin sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Kedua, dapat mengurangi keraguan-raguan dalam mengambil keputusan yang mendatangkan keuntungan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.